Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pelajaran fikih kelas 9D, materi akikah. Guru mapel Bapak Muhammad Amin, Sarjana Hukum Islam Magister Pendidikan, dibuat oleh kelompok 2, Firdafa Aslamuddin, Kansa Abida, Laisa Nafilah Az-Zahra, Reski Faiza Alvino, Umaysya Rindu Putri. Apa sih itu akikah? Menurut bahasa, kata akikah berasal dari bahasa Arab akoh yang artinya membelah dan memotong. Secara istilah, menyembelih hewan untuk kelahiran anak baik laki-laki maupun perempuan ketika masih berusia 7 hari atau 14 hari atau 21 hari. Hukum akikah. Akikah hukum asalnya adalah sunnah muakkad, artinya ibadah ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Perhatikan hadis berikut. Berdasarkan hadis dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan akikah untuk kelahiran Hasan dan Husain, masing-masing seekor kibas. Waktu pelaksanaan akikah. Pelaksanaan akikah dapat diselenggarakan sejak anak lahir hingga meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa apabila pada waktu masih kecil seorang anak belum sempat diakikahi karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan orang tuanya, maka ia bisa melakukan akikah untuk dirinya sendiri setelah dewasa. Ketentuan hewan akikah. Memilih hewan akikah tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Ketentuan hewan akikah sama dengan ketentuan hewan untuk berkurban, yaitu binatang yang sudah cukup umur dan tidak ada cacat. Namun, dalam akikah, hewan yang disembelih hanyalah kambing atau domba, sedangkan dalam berkurban dapat berupa unta, sapi, kerbau, dan lembu. Adapun jumlah hewan akikah bagi anak laki-laki adalah 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Adapun ketentuan hewan akikah dijelaskan dalam poin-poin berikut. Yang A. Pembagian dan pemanfaatan daging akikah. Daging akikah sunnah dibagikan dalam keadaan sudah matang atau sudah dimasak terlebih dahulu. Daging akikah dibagi menjadi 3 bagian berikut. Yang pertama, 1/3 bagian untuk dimakan orang yang berakikah dan keluarganya, dan yang kedua, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan yang ketiga, 1/3 dihadiahkan kepada kerabat atau orang lain. Sunnah-sunnah pada waktu akikah. Perkara-perkara yang disunahkan ketika umat Islam melaksanakan akikah sebagai berikut. Yang pertama, mendoakan bayi yang baru lahir dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang kedua, menyembelih hewan akikah dengan ketentuan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. 3. Melakukan tahnik. Tahnik yaitu menggosok langit-langit mulut bagian atas dengan kurma yang sudah dilembutkan. Dan yang keempat, memberi nama dengan nama yang baik sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Mencukur rambut bayi. Mencukur rambut bayi pada hari ketujuh, tepat pada hari pelaksanaan akikah, adalah disyaratkan oleh agama baik laki-laki maupun perempuan disunahkan juga bersedekah perak seberat rambut yang dicukur. Saat ini, sedekah dalam akikah tidak harus berwujud perak. Boleh diberikan dalam bentuk uang, namun mengacu pada harga perak. Pertama, menimbang rambut bayi terlebih dahulu jika tidak memungkinkan karena kesulitan mendapatkan timbangan benda ringan. Cukup diperkirakan saja, misalnya 2 gram. Kedua, mencari informasi harga perak per gram. Ketiga, kalikan harga tersebut dengan perkiraan berat rambut bayi. Keempat, sedekahkan uang tersebut kepada fakir miskin atau orang-orang di lingkungan sekitar. Melakukan khitan. Khitan bertujuan untuk memudahkan seseorang membersihkan kotoran dari sisa air seni yang menempel pada kulit dalam. Khitan selain untuk menyucikan diri dari najis, juga menghindarkan diri dari berbagai penyakit.
Para ulama fikih sepakat bahwa hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan namun hukumnya tidak wajib. Waktu khitan yang paling utama adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Hikmah pelaksanaan akikah. A. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladan Nabi Ibrahim alaihissalam, tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. B. Dalam akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir sebagaimana makna hadis yang artinya setiap anak tergadai dengan akikahnya. Sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa lepasnya dia dari setan tergadai oleh akikahnya. C. Akikah merupakan tebusan utang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari kiamat. D. Merupakan bentuk takarub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya seorang anak. E. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. F. Akikah dapat memperkuat ukhuwah di antara masyarakat. Perbedaan kurban dan akikah. A. Kurban dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, adapun hakikat dilaksanakan setelah kelahiran anak. B. Kurban dianjurkan dilaksanakan setiap tahun, sedangkan akikah dilaksanakan sekali seumur hidup. C. Jumlah hewan yang dikurbankan 1 ekor, sedangkan akikah 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. D. Jenis hewan kurban yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba, adapun hewan akikah hanya kambing. E. Daging kurban lebih utama diberikan dalam kondisi mentah, adapun daging akikah lebih utama diberikan dalam kondisi masak. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رب